Kita walaupun merambah ke ruang yang sifatnya itu gaib atau metafisik atau spiritual, tapi saya orang yang menganut bahwa ilmu spiritual itu merupakan ilmu yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi bukan hanya keyakinan. Ini kita bicara tentang spiritual Jawa. Tapi kalau spiritual yang lain monggo, mau berdasarkan keyakinan atau apapun juga itu monggo, itu hak masing-masing orang. Tergantung selera masing-masing orang. Tetapi saya pribadi, walaupun saya berkecimpung dalam dunia spiritual, tetapi tetap menggunakan anugerah Tuhan yang berupa akal sehat. Maka selalu menggunakan akal sehat untuk memahami dunia gaib, dunia metafisika. Dan ketika saya memahami dunia gaib, dunia metafisika, justru saya menemukan ternyata gaib itu sangat-sangat rasional. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa gaib itu tidak masuk akal, tidak rasional, itu ibaratnya buruk muka cermin dibelah. Kita sendiri yang kekurangan data informasi mengenai dunia kegaiban, kemudian tidak punya data apapun, kemudian menyimpulkan. Nah, ini yang keliru besar. Orang kalau minim data, minim informasi, jangan mengambil kesimpulan. Karena yang terjadi adalah kesimpulan dini yang tentu saja memiliki tingkat kadar kesalahan yang tinggi. Ibaratnya seorang dokter yang melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit. Pada saat dokter mendiagnosa dengan alat yang minim, dengan pengalaman atau jam terbang yang minim, tentu akan berisiko melakukan kesalahan diagnosa. Orang kalau sudah melakukan kesalahan diagnosa, kesalahan memahami sejatine urip, kesalahan memahami apa ini sesungguhnya yang terjadi, jadi nggak bisa nggayuh kawicaksananing Gusti. Pasti yang akan terjadi, pola pikir kita akan menjadi salah. Kalau dokter salah mendiagnosa suatu penyakit, apa yang terjadi? Ya pasti tindakan medisnya juga salah, termasuk memberikan obat-obatan juga akan salah. Seperti halnya kita, kesalahan memahami apa yang sesungguhnya terjadi dengan alam semesta ini, maka akan mempengaruhi pola perilaku, ya, pola pikir kita, perilaku kita itu akan mengalami kesalahan juga. Karena dasarnya itu tadi, untuk memahami sejatine urip itu sudah salah, ya akhirnya salah kaprah. Pola pikir salah, tindakan salah, perencanaan ke depan juga salah. Yang ada hanya apa? Sibuk berdoa, tetapi tidak atau malas untuk menjadi orang yang gigih belajar spiritual sehingga memiliki kecerdasan spiritual. Itulah pentingnya kita itu memiliki kecerdasan spiritual itu agar pisau analisa kita itu menjadi sangat tajam. Pikiran atau nalar kita menganalisa suatu permasalahan, menganalisa suatu kejadian alam itu sudah cukup mumpuni, cukup ilmu, basic keilmuan juga punya, tapi ditambah dengan kecerdasan spiritual. Nah, itu yang baru menjadi orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Panjenengan bisa seperti itu, dan saya pun terus belajar supaya saya juga bisa seperti itu. Dan saya semakin banyak tahu segala sesuatu, saya merasa justru makin bodoh gitu ya. Makin banyak tahu tapi makin merasa tidak tahu apa-apa. Saya seperti itu. Kita bicara di bidang ilmu pengetahuan yang sifatnya itu sains dan teknologi, yang ilmiah maupun spiritual. Jadi semakin banyak tahu, semakin kita itu merasa diri itu bodoh. Kita sadar yang belum kita ketahui itu jauh lebih banyak. Maka tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, untuk jumawa, bahwa kita merasa menjadi guru, bahwa kita menjadi orang yang harus dihormati, menjadi orang yang suci. Jangan pernah lakukan, jangan pernah bersikap seperti itu. Saya pribadi menasihati diri saya seperti itu, para pemirsa. Jadi saya katakan berulang-ulang di berbagai media bahwa saya ini bukan guru, tetapi saya ini murid yang selalu ingin belajar kepada siapapun, bahkan kepada anak kecil sekalipun saya belajar, karena anak kecil itu pasti punya pengalaman yang berbeda dengan diri saya. Pengalaman yang berbeda inilah guru bagi saya. Jadi saya bicara di depan para pemirsa yang budiman, ini bukan, saya tidak merasa sama sekali saya ini sebagai guru atau orang linuweh atau orang yang memiliki kepandaian kemudian saya menggurui panjenengan. Wah, saya tidak sama sekali, saya nggak berani.
Justru saya tuh banyak berguru pada komentar-komentar para pemirsa, dan saya pasti membaca setiap komentar. Komentar yang sudah saya baca, saya berikan tanda hati, itu berarti memang sudah saya baca. Tetapi ya nuwun sewu, saya tidak bisa merespon setiap komentar yang masuk, karena terbayanglah kalau saya memberikan balasan semua komentar yang masuk, saya tentu saja waktu 24 jam pun tidak cukup untuk membalas. Tapi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dari para pemirsa yang budiman. Karena dari komentar-komentar panjenengan itu, saya itu banyak sekali berguru kepada panjenengan. Saya buka rahasia, saya jujur mengatakan apa adanya bahwa saya itu sebenarnya yang berguru kepada para pemirsa. Inilah enaknya jadi murid. Jadi tidak pernah ilmu kita itu berhenti atau stuck di satu level. Maka saya nasihatin kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara saya, kalau bisa ya jadilah murid selama kamu hidup gitu. Supaya apa? Ilmunya berkembang terus. Kalau kita sudah menyematkan diri, menjuluki diri sendiri sebagai maha guru, sebagai apalah ya macam gitu, wah lah itu akan berhenti ilmunya gitu kan. Maha guru kan pasti gengsi dan nggak mau belajar pada orang yang dianggapnya bukan maha guru yang lebih tinggi lagi. Nah dari situlah kita kehilangan kesempatan untuk menjadi orang pintar, menjadi orang yang bijak dan pandai. Kita kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang cerdas secara spiritual dan permono waskito. Makaten sedulur-sedulur.